Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempa roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa sebelum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini ya, kita baca sama-sama. Ini kan kau tempuh negeri ada karena gempa toh. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak ya. Saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi. Ya, dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit. Dulu Seroja itu rencananya menurut itu pakar bilang, itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Sebenarnya saya malas menanggapi manusia ini. Tapi ada baiknya ditanggapi supaya manusia ini sadar bahwa dia hanya bermulut besar tanpa isi. Bayangkan pada saat-saat ini saudara-saudari kita di Flores sedang mengalami bencana alam yang hebat. Tapi muncul seseorang yang menamakan diri sebagai seorang pendeta menyampaikan khotbah yang kontroversial. Saya selaku orang Flores merasa tersinggung dengan pernyataan si Atok ini di dalam khotbahnya. Walaupun dia kemudian melakukan klarifikasi dan lain sebagainya, semuanya sudah terlambat. Mau 1000 kali klarifikasi, pernyataannya di dalam khotbah tetap sebagai sebuah kesalahan. Bayangkan, pada saat ini saudara-saudari kita, orang-orang Flores, mengalami pengalaman yang luar biasa karena dilanda bencana alam yang dahsyat, gempa bumi. Orang mengalami kesedihan, ketakutan, kecemasan. Rumahnya hancur, anggota keluarga meninggal, usaha pekerjaan terbengkelai. Sedang dalam suasana ini, mereka butuh penghiburan dan peneguhan. Kita lihat ketika bencana alam ini terjadi, begitu banyak orang bukan hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri juga menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi ini. Kemudian menggalang kekuatan untuk memberi bantuan kepada saudara-saudari kita yang ada di Flores. Lalu datang seorang Mel Atok menyampaikan khotbahnya bahwa bencana alam ini terjadi karena terlalu banyak dosa dan orang-orang menyembah berhala. Saya tanya dulu kepada Atok ini, Anda punya kuasa apa? Siapa yang beri Anda kuasa untuk menyampaikan hal seperti itu? Di saat orang mengalami peristiwa seperti ini, Anda hadir sebagai seorang hakim. Siapa yang memberi kuasa kepada Anda untuk menjadi hakim? Sudah ada bantuan Anda untuk orang-orang Flores? Anda tidak berbuat apa-apa. Tapi Anda hadir dengan tuduhan-tuduhan. Saya pikir secara psikologis sebenarnya psikologis Anda tidak beres. Dan jalan pikiran Anda, alur pemikiran Anda tidak lurus. Seandainya seseorang yang psikologinya beres, maka dalam situasi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari kita dari berbagai tempat, menaruh rasa prihatin dan ingin melakukan hal untuk mendukung saudara-saudari kita ini supaya bangkit dari keterpurukan ini. Justru Anda di sini hadir memberikan khotbah dan hadir sebagai seorang hakim. Atok. Saya pikir Anda perlu berbenah diri. Anda tidak siapa-siapa di hadapan orang lain. Anda hanya sebagai seorang pendeta di hadapan jemaatmu. Tapi di hadapan orang lain Anda tidak siapa-siapa. Itu harus Anda sadari.
Dan apa yang Anda lakukan itu, walaupun Anda sudah mengklarifikasinya, saya sudah lihat juga, tetap pernyataan Anda itu salah besar. Pernyataan Anda awal di dalam khotbah itu, mau Anda klarifikasi berulang kali tidak ada manfaatnya. Tetap pernyataan Anda di dalam khotbah itu sebuah kesalahan besar. Hati-hati Atok. Saat ini orang-orang Flores sedang berada di dalam keterpurukan. Mereka sedih, gelisah, kecewa, cemas, dan lain sebagainya. Setelah pulih nanti hati-hati. Jangan-jangan nanti orang-orang Flores akan mencari Anda. Karena dalam kondisi keterpurukan mereka butuh dukungan. Bukan membutuhkan khotbah Anda yang kontroversial itu. Jadi Anda tidak siapa-siapa. Cukup Anda khotbah untuk orang-orangmu, untuk jemaatmu cukup. Tidak usah buat perbandingan ini dan itu. Dan memang inilah yang saya perhatikan selalu. Dan sebelumnya juga dalam video-video saya pernah katakan. Memang para pendeta ini kalau dalam berkhotbah tidak pernah murni menyampaikan khotbahnya itu. Selalu menyinggung ini, menyinggung itu. Dan pernah saya katakan, memang karena tidak ada kejelasan konsep ajaran Protestantisme. Maka seperti inilah wajah atau gambaran khotbah mereka. Di dalam situasi seperti ini masih ada orang yang hadir dengan omongan seperti ini. Jadi Anda hati-hati. Jangan-jangan nanti setelah pulih Flores, Anda yang dicari. Jadi Anda perlu membenahi diri, tidak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak ngomong. Anda benahi diri saja, tidak usah khotbahi orang. Dari cara Anda menyampaikan khotbah ini saja menunjukkan ketidakberesan pribadi Anda. Jadi Anda tidak perlu khotbahi orang. Pribadi Anda saja tidak beres. Ketidakberesanmu menampak di sini. Orang dalam kondisi terpuruk Anda hadir dengan pernyataan seperti itu di dalam khotbahmu. Jadi benahi dirimu, tidak usah khotbahi orang. Supaya Anda hidup hidup lebih baik lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya berharap Anda paham dengan ini supaya Anda bisa membenahi diri dengan baik.